saudaraku, jumpa lagi dengan saya Victor Winarto dari Kebun Levita Flora. Pada kesempatan ini saya akan sharing pada saudaraku semua bagaimana caranya membuat pupuk organik cair. Jadi saya yakin saudaraku yang saat ini suka dengan tanaman hampir tiap saat membutuhkan yang namanya pupuk tanaman. Barangkali pupuk tanaman bisa didapat dengan mudah di toko-toko pertanian terdekat. Tapi sebenarnya saudaraku bisa membuat pupuk sendiri dengan menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya tersedia di sekitar kita. Saudaraku bisa mendapatkan bahan pupuk organik cair dari pasar misalkan. Jadi untuk memulai sharing pada pagi hari ini, saya akan coba perlihatkan kepada saudaraku semua bahan-bahan apa saja dan alat-alat apa saja yang dipergunakan untuk membuat pupuk organik cair. Yang pertama, saudaraku bisa memanfaatkan buah-buah busuk seperti ini. Ini kebetulan ini saya menggunakan pisang busuk. Boleh menggunakan nanas busuk dan sebagainya, atau ampas dari tempat orang menjual jus, itu bisa digunakan. Kemudian ini bonggol pisang, saya kira juga mudah didapatkan di sekitar tempat tinggal saudaraku semua. Nah, bonggol pisang supaya nanti mudah kita gunakan, ini kita cacah seperti ini. Jadi kita cacah dulu sebelum kita lakukan, sebelum kita gunakan. Kemudian bahan berikutnya adalah air kelapa. Ini juga saya kira mudah didapatkan di pasar. Bahan berikutnya adalah tetes tebu. Jadi tetes tebu ini kalau saudaraku tidak mendapatkannya, bisa diganti dengan gula merah, gula aren, ataupun dengan gula pasir. Nah, bahan berikutnya adalah starter bio seperti ini. Ini saya kira bisa didapatkan di toko-toko pertanian terdekat di tempat tinggal Bapak Ibu sekalian. Nah, itu bahan-bahan yang kami gunakan pada sharing pada hari ini. Dan selanjutnya, untuk alat-alat yang saya gunakan, yang pertama adalah blender. Jadi ini kebetulan ini blender khusus untuk membuat pupuk, saudaraku. Jadi kalau misalkan saudaraku tidak punya blender khusus untuk mencacah bahan-bahan seperti saya sebutkan tadi, barangkali bisa dicacah secara manual. Jadi tidak harus ini alat ini. Nah, kemudian saudaraku bisa memanfaatkan ember bekas. Ini ember bekas cat yang bisa modifikasi sedemikian rupa sehingga ini kami manfaatkan membuat pupuk. Ini kalau saudara lihat, ini ada selang. Ini gunanya apa, nanti akan saya jelaskan berikutnya. Nah, kemudian pengaduk dan sebagainya. Nah, itu tadi bahan dan alat yang kita gunakan untuk membuat pupuk organik cair. Nah, kemudian langkah berikutnya, bahan-bahan yang sudah kita dapatkan tadi akan saya blender supaya halus, supaya proses fermentasinya berlangsung cepat sehingga kita bisa mendapatkan hasil pupuk organik cair lebih cepat. Jadi tadi pisang-pisang busuk tadi kita masukkan dalam blender secukupnya, tidak perlu semuanya. Saya menggunakan 3 saja. Kemudian tambahkan sedikit air. Seperti biasa kalau kita memblender sesuatu, hasil blenderan tadi langsung kita tuangkan ke dalam ember tadi. Kita tuangkan saja. Sama bonggol pisang tadi juga kita blender. Saya juga tidak perlu menggunakan
semua bahan, jadi sebagian saja yang saya manfaatkan. Sama hasil benderal bongkol pisang kita masukkan ke dalam ember, langsung kita campur saja. Langkah berikutnya saya akan menambahkan semua bahan-bahan yang tadi saya dapatkan di pasar. Yang pertama air kelapa, ini saya akan manfaatkan semuanya. Kemudian tetes tebu, saya biasa menggunakan 1 tutup botol. Tapi ini karena kebetulan tetes tebunya pekat, jadi saya menggunakan 1 tutup botol dasar. Jadi tetes tebu ini antara lain berfungsi sebagai sumber makanan bagi bakteri yang akan melakukan proses fermentasi. Saya juga menggunakan starter ini 1 tutup botol. Jadi bahan-bahan yang sudah kita masukkan ke dalam ember tadi, selanjutnya kita tambahkan dengan air tanah ataupun air sumur sampai kurang lebih 3 cm di bawah selang yang kita pasang tadi. Jadi kalau misalkan di tempat saudaraku tidak ada air tanah atau air sumur, saudaraku bisa menggunakan air pump yang sebelumnya didiamkan kurang lebih 3 sampai dengan 7 hari gitu ya, baru kita gunakan untuk membuat pupuk ini. Nah, kemudian setelah tadi adonan sudah siap, karena kita menggunakan bakteri ataupun proses fermentasi ini secara anaerob, maka adonan tadi kita tutup ini. Kebetulan karena embernya sudah tidak ada tutupnya, saya menggunakan ini saudara semua. Kita tutup. Berikutnya selang tadi yang sudah kita pasang di bibir ember tadi, ini kita hubungkan dengan botol aqua yang sebelumnya sudah kita isi air, sehingga diharapkan gas-gas yang terbentuk saat terjadi proses fermentasi, saat pembuatan pupuk organik ini isinya bisa bereaksi dengan air sehingga tidak menimbulkan bau di sekitarnya. Jadi saudaraku, proses fermentasi tadi akan berlangsung kira-kira 30 hari. Jadi mulai hari kedua dan seterusnya saudaraku perlu memperhatikan. Jadi hari kedua biasanya akan ada busa di permukaan adonan tadi. Saudaraku harus mengaduknya kurang lebih 1 menit. Demikian hari ketiga dan seterusnya sampai kira-kira pupuk organik cair tadi benar-benar jadi. Jadi ciri-cirinya kalau pupuk organik tadi sudah kita pastikan jadi, itu akan tercium bau seperti peyem atau tape, itu ya. Nah seperti ini saya perlihatkan kepada saudaraku semua, ini adalah pupuk organik cair yang sudah jadi dan saya buat sebelumnya. Ini kalau kita cium rasanya seperti, atau kalau kita cium baunya seperti tape, harum seperti tape, tidak bau busuk lagi. Kemudian bagaimana cara aplikasi atau penggunaannya? Jadi pupuk organik cair ini bisa digunakan baik lewat daun ataupun kita siramkan ke media. Jadi kalau saya biasa menggunakan satu tutup botol ini, kita campur dengan kurang lebih 5 liter air. Kemudian kita semprotkan lewat daun atau kita siramkan ke media tanam di setiap pot yang mau kita pupuk tanamannya. Demikian saudaraku semua, sharing singkat saya pada pagi hari ini. Saya kira sangat mudah untuk membuat pupuk organik cair dengan bahan-bahan yang mudah juga kita dapatkan di sekitar kita. Semoga sharing saya pada pagi hari ini bermanfaat. Salam
selamat berkebun. Semoga sukses untuk kita semua. Salam dari saya, Victor Winarto, Kebun Lufita Flora. Terima kasih.